Pemirsa, menjelang akhir tahun 2024, pemerintahan Presiden Prabowo memberikan kabar gembira kepada para pelaku usaha di sektor usaha mikro kecil. Jadi titik tumbuh kita akan ada di retail dan consumer. Retail itu kita mau mendorong industri halal. Karena kan kita kepingin bangsa Indonesia itu penggerak industri halal di Indonesia. Dan Sebentar. Perasaan skripnya nggak kayak gini deh. Coba ulang-ulang. Oke teman-teman, kita mulai dengan pembahasan pertama dulu, yaitu manajemen kas dalam keuangan syariah. Nah, tentunya teman-teman udah paham dong konsep manajemen kas dalam keuangan syariah. Tapi kalau misalkan belum, secara sederhananya manajemen kas adalah proses mengatur arus masuk dan keluarnya dana agar kegiatan lembaga keuangan dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan stabil. Di mana kas tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam konsep ini karena ibaratnya adalah darah bagi lembaga. Jika aliran darahnya lancar, lembaga sehat. Kalau misalkan tersumbat, kegiatan operasionalnya bisa terganggu bahkan terhenti. Terus tujuan utama dari konsep ini apa sih? Ya tentunya untuk mencapai keseimbangan, di mana dana itu harus cukup untuk kebutuhan sehari-hari tetapi tidak boleh berlebihan. Sebab kalau misalkan terlalu banyak kas yang mengendap, suatu lembaga keuangan itu bisa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dana tersebut secara produktif. Untuk itu, biasanya lembaga keuangan syariah lebih memilih untuk menempatkan dana lebihnya pada instrumen investasi yang halal dan aman seperti sukuk atau kerjasama mudharabah. Dengan begitu, dananya bisa tetap berputar secara produktif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Terus apa sih yang membedakan antara sistem syariah dengan konvensional? Ya tentunya adalah nilai amanah dan transparansi. Di mana dalam Islam, harta bukanlah milik pribadi, melainkan sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab. Apabila kas tersebut dikelola dengan hati-hati, jujur dan penuh amanah, lembaga keuangan tidak hanya stabil secara finansial saja, melainkan juga memperoleh kepercayaan dan keberkahan. Jadi, manajemen kas bukan sekedar mengatur uang keluar masuk, melainkan juga bagaimana menjaga amanah agar setiap rupiah membawa keberkahan. Atau secara singkatnya, kas lancar, lembaga kuat, amanah terjaga, keberkahan mengalir. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu manajemen piutang dalam keuangan syariah. Jika manajemen kas berfokus pada dana yang telah dimiliki, maka manajemen piutang berfokus pada dana yang masih harus diterima dari nasabah. Biasanya berasal dari transaksi pembiayaan dengan akad murabaha, salam, atau istisna. Tujuan utama manajemen piutang adalah memastikan tagihan dapat diterima tepat waktu, namun tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan nasabah. Karena dalam sistem syariah, prinsip profesionalisme harus berjalan seimbang dengan empati. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar." Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, jika nasabah mengalami kesulitan, lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan menambah beban denda. Sebaliknya, lembaga harus memberikan kelonggaran waktu atau rescheduling, sebagaimana diperintahkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berutang dalam kesulitan, maka berilah tangguh waktu sampai dia mampu. Inilah yang menjadi keunggulan sistem keuangan syariah. Ia tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kemanusiaan. Jadi, manajemen piutang bukan sekedar menagih kewajiban, tetapi menjaga kepercayaan dan menegakkan keadilan sesuai prinsip Islam. Menagih dengan hati, menjaga kepercayaan, menegakkan keadilan. Sekarang kita bahas bagian terakhir, yaitu strategi pengelolaan kas dan piutang, serta contoh penerapannya dalam lembaga keuangan syariah. Ada 4 strategi utama yang perlu diperhatikan. Pertama, perencanaan arus kas. Lembaga harus mampu memperkirakan kapan dana masuk, kapan keluar, dan berapa jumlah yang dibutuhkan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kas. Kedua, seleksi nasabah. Sebelum memberikan pembiayaan, lembaga harus menilai kemampuan dan niat baik calon nasabah. Ketiga, pemilihan akad yang sesuai. Gunakan akad yang tepat, misalnya murabahah untuk jual beli,
atau istisna untuk proyek pembuatan barang. Dan keempat, pengawasan internal. Setiap proses transaksi harus diawasi secara ketat agar transparan dan terhindar dari penyalahgunaan. Sebagai contoh, ada Pak Andi, nasabah yang mengambil pembiayaan murabaha sebesar 200 juta untuk membeli mesin usaha. Awalnya, ia membayar cicilan 11,5 juta per bulan selama 20 bulan. Namun setelah 10 bulan, usahanya menurun dan ia kesulitan membayar. Di sistem konvensional, mungkin langsung dikenakan denda. Tapi di sistem syariah, lembaga justru membantu melalui rescheduling, mengatur ulang cicilan menjadi 5,75 juta per bulan tanpa tambahan bunga. Angka ini meringankan beban nasabah, tetapi tetap menjaga stabilitas lembaga. Inilah bentuk nyata penerapan nilai keadilan dan empati dalam keuangan syariah. Dari sini kita dapat melihat bahwa keuangan syariah tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang nilai amanah, tanggung jawab, dan kejujuran. Apabila semua dijalankan dengan niat yang baik dan cara yang benar, maka setiap rupiah yang dikelola akan membawa keberkahan. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.